Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bertolak atau mengacu kepada 3 jabatan besar yang melekat pada diri Tuhan Yesus Kristus, yaitu nabi, imam, dan raja. Maka saya diingatkan, atau kita semua diingatkan, pada waktu Yesus lahir di Bethlehem, di kandang binatang. Nah, pada waktu Yesus lahir, 3 orang jauh dari Bethlehem, dan mereka ini berasal dari Majus atau orang-orang Majus. Alkitab mencatat mereka orang-orang Majus atau berada di Timur Tengah. Ya, sangat jauh mereka berjalan ke Bethlehem, dan mereka datang itu karena ada petunjuk dari pada bintang timur. Ya, ada satu bintang yang berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Nah, ketika mereka melihat bintang itu, mereka menarik satu perhatian atau kesimpulan bahwa ini ada tanda. Ya, tanda itu ada sesuatu yang terjadi di Bethlehem. Dan orang-orang Majus ini orang-orang pintar, orang-orang terpelajar, ahli-ahli nujum, ahli perbintangan. Nah, akhirnya saudara, mereka mempersiapkan diri dan segera mereka berangkat ke Bethlehem. Dan ketika mereka masuk ke Bethlehem, dan pendek cerita mereka langsung berjumpa dengan bayi Yesus Kristus, mereka keluarkan harta benda yang mereka bawa. Apa yang mereka bawa, saudara? Ada 3 yang mereka bawa. 3 harta yang mereka bawa. Ya, orang yang pertama, dia membawa yaitu emas. Ya, dia ambil emas lalu dia persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih bayi. Lalu setelah yang satu ini mempersembahkan emas, satu lagi dia mempersembahkan harta bendanya yaitu kemenyan. Ya. Dan orang yang ketiga, dia buka harta bendanya lagi, dan dia persembahkan adalah mur. Nah, dari ketiga benda ini, emas, kemenyan, dan mur, itu punya pengertian yang dalam. Ya. Mempersembahkan emas mengandung arti bahwa yang lahir ini dia seorang raja. Raja di atas segala raja. Dia seorang pemimpin besar yang memerintah seluruh, dan tidak ada satupun yang tidak tunduk kepadanya. Kemenyan. Apa maksud dari kemenyan? Kemenyan itu adalah yang mengandung arti yang lahir ini adalah seorang imam. Ya, seorang imam yang biasa mempersembahkan korban di bait Allah. Dan saudara, mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus, dia mengorbankan dirinya tergantung di atas kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia, termasuk saya dan saudara-saudara.
Dan yang ketiga adalah Mur. Mur mengandung arti bahwa yang lahir ini adalah Yesus Kristus. Yang lahir ini adalah dia seorang nabi. Seorang nabi yang menyampaikan sesuatu, hal-hal yang besar, yang belum terjadi. Dia mengungkapkan, dia menyampaikan berita-berita keselamatan kepada seluruh dunia. Nah, karena itu saudara yang Tuhan Yesus berkati, ya, 3 gelar atau 3 jabatan besar ini yang melekat pada Tuhan Yesus, yaitu nabi, imam, dan raja, adalah punya arti tersendiri. Jadi tidak boleh disoroti dia hanya nabi biasa. Karena ada orang-orang kelompok-kelompok tertentu mengatakan bahwa dia bukan Tuhan, sebab dia hanya sebatas nabi. Ya, saudara sudah dijelaskan tadi bahwa bukan cuma nabi. Dia raja, dia imam, dia nabi. Ya. Dia raja di atas segala raja. Ya. Dan dia adalah Tuhan, ya, yang berkuasa atas dunia ini. Kiranya penjelasan yang singkat ini memberkati saudara-saudara, dan mari sampaikan berita keselamatan kepada yang lain supaya mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.